Ya jeblos. Aku disuruh nginjak pinggir aja sulit banget. Ya mungkin udah gerah juga, nggak ada tindakan tegas kali ya. Yang akhirnya mau gimana, mau nggak mau masyarakat mahasiswa bergerak sendiri. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh telah menyediakan sejumlah bidang tanah untuk pengungsi Rohingya dan Pemda tidak perlu membayar sedikit pun. Tugas UNHCR adalah untuk melindungi, memberikan bantuan, dan menangani orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka. Nyomang Santi People. Kalian bersama Nyonya dan Mamang. Dan juga si Abu, si Uba, dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsinya. Ya. Masih comeback soal Rohingya walaupun bosan tapi ada update terbaru. Aliansi mahasiswa yang kemarin ramai berdemo itu menolong Rohingya menggeruduk tempat pengungsian Rohingya untuk digeser. Sebenarnya ditayangin di live-nya ada salah satu konten kreator yang jadi wartawan juga tadi tuh, cuman gak sempat ke record sama Mama, mungkin satu people yang sempat nonton atau mungkin nanti ada videonya ya. Rame-rame digeruduk untuk diusir karena ultimatum yang udah dikasih itu bener-bener serius gitu. Kalau nggak salah diminta tuh untuk seminggu waktu pengungsian nih, lebih dari seminggu kita akan mengusir paksa. Nggak diindahkan lah peringatannya, diusir paksa. Ini meluncur dulu nih. Ninyo dari Aceh Video.tv, detik-detik mahasiswa datangi lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Banda Aceh. Ceki people. Play. Sebagian warga Rohingya tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tuh. Nanya, tapi respect ya sama teman-teman mahasiswa di sini, mereka tidak memaksa yang atau mengganggu yang sedang beribadah gitu kan. Karena ada sebagian nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana sebanyak 11 orang yang sedang beribadah gitu ya. Dari you know lah ya maksudnya ya. Oke. Nah di sini itu para mahasiswa cuma menuntut ultimatum yang udah mereka keluarkan gitu. Ya mungkin pihak pengelolanya kayak alah ngomong doang kali ya. Tidak diindahkan ultimatum seminggunya ini. Tapi untuk case ini entah kenapa Mama agak setuju untuk mahasiswa, untuk teman-teman mahasiswa tuh kayak agak keras gitu di sini. Sekalian memberikan efek jera juga. Mungkin kan kalau misalkan beritanya, infonya, videonya sampai ke sana, aduh, jangan deh, kita nggak jadi deh, cancel aja deh. Ternyata keras-keras orangnya ya. Ya bisa keras juga kalau misalkan Anda datangnya tidak diundang dan ngelunjak. Wajar kalau dikerasin gitu lah ya. Iya, memang sekali-kali harus dikerasin kan. Iya, sekali-sekali harus dikerasin ya. Gitu. Biar ada efek jerat gitu. Tobat tolonglah. Ini ada shot alternatif saat demo ini terjadi nih meluncur. Pas nih kebenaran pada saat kita tag ternyata ada updatean juga nih masalah yang live tadi Mamang bilang nih. Ini nih aksi demonstrasi mahasiswa usir Rohingya dari Banda Aceh. 27 12 23 Play. Kira-kira ada indikasi itu, maka silakan mundur. Mundur depan. Nah, ini kan nyambung ke yang tadi tuh. Iya.
Oh gila sih. Gila sih. Ya mungkin udah gerah juga, nggak ada tindakan tegas kali ya. Yang akhirnya mau gimana, mau nggak mau masyarakat mahasiswa bergerak sendiri. Jadi berasa nonton film Crow Zero gitu. Genjeh gitu. Mana lantainya begitu lagi kan? Film serigala terakhir gitu. Tapi respect-nya bisa rapi gitu, nggak disiplin, nggak anarkis, mantap. Teratur ya. Kalau mau dibilang tertib juga soalnya tadi nggak tertib yang teriak-teriak. Tapi teratur gitu. Iya teratur. Tuh, merapikan barisan. Dan yang aku tangkap dari sini ya, mohon maaf kalau misalkan Mamang yang nangkapnya salah ya. Yang aku tangkap pihak aparat setempat pun kayak ya deep inside ya gue pro sama mahasiswa ini gitu. Cuman karena gue menjalankan tugas ya udah ya udah gue kawal aja ya. Tidak kan ada beberapa tuh demo yang bener-bener lu dilarang gak boleh masuk, bener-bener dilindungi segala macam. Kalau ini seperti kayak ayo masuk gitu ya. Tapi kan ya mau gimana gitu. Dan ini aksi konkretnya nih meluncur. Sepertinya Aliansi Mahasiswa berhasil mengusir paksa Rohingya dari Balai Mesuraya Aceh. Ceki wow. Play. Gitu tetap ini ya, Bang, nggak semata-mata diusir tapi tetap didampingin juga gitu. Betul. Gila, tapi ini rapi sih, salut sama Aliansi Mahasiswa Aceh. Tuh didampingin di sampingnya kan. Dikawal itu sebenarnya lebih ke dipagerin ya, dikawal. Tadi ada yang ikut jalan juga. Iya dikawal biar nggak lari kemana-mana. Gitu. Mahasiswa. Tuh itu nyewa dong pasti dong. Iya, budgetnya kayaknya dari mahasiswa mungkin ya. Ya jeblos. Disuruh nginjak pinggir aja sulit banget. Oh berhasil nih, pengusirannya berhasil nih. Tapi pertanyaanku sebenarnya ini dipindahin, diusir, terus pindahnya kemana? Belum tahu, yang jelas mahasiswa mencoba mengamankan area Balai Mesuraya Aceh dulu sepertinya. Untuk kemananya belum ada update lagi, tapi ada satu video lagi meluncur. Nah ini dia jawabannya. Langsung terjawab ya. Kan ada step-stepnya. Rando dia tolong lah. Ini. Tapi masuk ke bridgingan dong. Apanya? Karena kemana ya? Ini dia jawabannya gitu dong. Masuk. Ini ada mahasiswa yang antarkan Rohingya ke kantor Kemenkumham Aceh. Oke. Sementara ditampung di halaman kantor Kemenkumham Aceh ya. Ceki wow. Play. Saat ini para pengungsi sudah diarahkan ke kantor Kemenkumham. Mereka sementara ditempatkan di pintu masuk di parkiran. Nah itu dia. Tapi aku respect sama Bang Hoti Simanjutak nih ya, karena dia pers juga kan. Jadi dia live streaming ini tadi tuh, walaupun di tengah jalan berhenti, terus di komen sebelumnya tadi aku ada yang ngeliat kenapa berhenti, kenapa stop, baterai habis. Respect Bang, mantap Bang. Sebenarnya Bang, aku ngeliat kayak gini nih, ngeliat Rohingya sebenarnya kasihan. Cuman balik lagi kalau ingat mereka nggak tahu diri, ya mau gimana lagi. Ya itu sebagian dari resiko yang sudah mereka lakukan. Betul, ya gitulah, pusing kan. Mending kita ke next ya. Ninyo, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, apakah ini penyebab kita tidak terlalu sayang dengan UNHCR, apa gara-gara kita nggak kenal gitu ya? Nah makanya ini ada video nih, berkenalan dulu yuk dengan UNHCR yuk dulu, yuk gitu. Yuk play. Banyak isu yang beredar bahwa UNHCR lah dalang dibalik banyaknya kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia. Sebenarnya UNHCR itu siapa sih? UNHCR yaitu sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada 14 Desember 1950 dan berada di bawah naungan PBB. Tugas UNHCR adalah untuk melindungi, memberikan bantuan, dan menangani orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka karena adanya konflik dan diskriminasi dari kelompok lain. Atau istilah gampangnya adalah mengurusi pengungsi dari berbagai negara.
Saat ini, UNHCR sudah bekerja sama dengan lebih dari 135 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, organisasi tersebut sudah ada sejak tahun 1979. Hal tersebut berawal ketika pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk mendirikan kamp pengungsian di Pulau Galang untuk pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Lalu, bagaimana dengan etnis Rohingya yang mendarat di Indonesia, khususnya di Aceh? Awal kedatangannya diduga karena adanya ancaman militer Myanmar, namun ternyata saat ini muncul dugaan penyelundupan manusia. Joko Widodo mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Bahkan sejumlah sumber lain mengatakan bahwa mereka bukan datang dari Myanmar langsung, melainkan pengungsi Rohingya dari Bangladesh yang melarikan diri karena memburuknya situasi keamanan di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Gimana menurut Sobat Resen? Apakah kita harus menampungnya? Banyak isu yang dari tugasnya aja tadi kan sederhananya adalah mengurusi pengungsi. Tugasnya tuh ya mengurusi pengungsi, bukan anterin pengungsi ngedrop terus tinggalin. Ya. Sudah beda. Definisinya saja sudah beda, gitu kan. Terus tadi dugaannya tuh dibentuknya saat minta bantuan atau Indonesia minta bantuan ke UNHCR saat pengungsi Vietnam tuh mau ditempatin di Pulau Galang gitu. Nah dari situ mungkin potensi bibit-bibit menarik di sini nih sepertinya nggak tahu juga ya, itu masuk hujan-hujannya aja ya. Nah tapi kalau masalah bukan berangkat dari Myanmar itu kan dikonfirmasi langsung dengan orang Rohingya yang sudah datang. Betul. Dia bukan dari Myanmar, dia dari Cox's Bazar. Ya memang alasannya karena di sono situasinya nggak kondisi segala macam gitu. Tapi nggak sedikit juga yang bilang kalau alasan mereka kesini tuh pengen have a good life. Jadi tolonglah, jangan menutup mata gitu kan, mereka kasihan, nggak dengerin juga pemimpin. Tadi kan bener juga kan katanya Pak Presiden bilang ada dugaan TPPO. Jadi inilah video tentang UNHCR, Santai People udah berkenalan. Gimana setelah berkenalan? Kan biasa tak kenal maka tak sayang. Nah setelah berkenalan apakah jadi sayang atau kita ke next ya? Nih ternyata serius. Kenapa? Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA serius ingin menampung Rohingya yang saat ini terkantung-kantung gitu di pinggir pantai, di hutan atau kayak gimana nggak ngerti, dan ini ada penjelasannya. Ceki people. Play. Oke, habis ini jangan ada kecemburuan sosial lagi ya, karena udah ada yang mau menampung. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh telah menyediakan sejumlah bidang tanah untuk pengungsi Rohingya dan Pemda tidak perlu membayar sedikit pun. Kalau ada yang komen lagi, kenapa nggak bantu orang Indonesia, kenapa malah bantu orang Rohingya? Silakan dicari tahu dulu apakah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini tidak pernah sebelumnya membantu atau mengadvokasi masalah masyarakat Indonesia. Atau justru sebelumnya sudah banyak masyarakat yang terbantu dari Aceh maupun luar Aceh. Ini sedikit aku tampilkan datanya biar kalian gak repot-repot googling, walaupun sebenarnya googling itu gampang banget. Gak usah tuduhin aku dibayar siapa atau aku antek siapa, karena gak semua orang melakukan sesuatu demi uang. Oke, habis ini jangan ada kecemburuan sosial lagi ya, karena udah ada yang mau. Oke. Ya bagus sebenarnya kalau mau menampung gitu, dan kalau dapat izin dari pemerintah, oh ya wes silakan gitu kan. Di situ tadi dibilang tanpa menggunakan biaya dari pemerintah setempat gitu kan. Cuman gini nih, poinnya yang aku tangkap ya, selama ini yang aku tangkap ya, masyarakat menolak itu, yang aku tangkap ya. Sebenarnya bukan karena keberatan untuk memberi bantuan lebih gitu. Sebenarnya bukan karena itu yang aku tangkap nih. Menolak karena potensi yang takutnya nanti ditimbulkan oleh si orang-orang ini nih. Mengingat kejadian di Malaysia gitu kan, udah kejadian di beberapa tempat gitu. Nah yang ditakutin itu potensinya. Jadi bukan karena duh gue gak mau ngeluarin duit deh buat bantu, bahasa kasarnya gitu kan. Bukan, yang aku tangkap ya, walaupun ada pihak-pihak yang mau menampung, tapi selama dia menampungnya tetap di Indonesia, itu pasti akan ada penolakan dan pengusiran. Karena yang ditakuti itu potensinya. Betul. Yang aku tangkap. Apalagi kemarin ada ini juga kan, maksud saya berita baru lagi yang apa sih namanya, yang mereka tur yang di Dor itu yang di Malaysia gitu. Maksudnya takut kejadian itu juga gitu kan.
Kan bisa dilihat sendiri di Cok Bazar itu yang mereka notabene isinya orang mereka semua aja kebagi dua. Jadi ada 2 geng yang saling serang gitu. Iya. Apa kabar sama orang lu? Pusing aku kayak nggak nangkep gitu. Poinnya tuh di mana gitu, bukan semata-mata nggak mau ngeluarin duit, bukan di situnya, bukan. Sebenarnya di potensi ini potensinya nih lama-lama nih takutnya ke arah sini nih gitu. Mas harus terjadi dulu sih bos. Kadang-kadang liar. Ini kita ke next aja. Ninyo. Setelah kemarin Bapak Presiden, Pak Mahfud juga, dan ini ada Pak Prabowo nih, Menteri Pertahanan yang menanggapi soal pengungsi Rohingya di Aceh nih ya. Kayak gimana responnya Ciki wow. Jadi masalah Rohingya ya kan, ini adalah masalah dunia ya kan, menyangkut beberapa negara ya, tentu Indonesia kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik ya. Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya, tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair ya kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita, walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas ya, ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu suatu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita dan bangsa kita. Saya kira itu dari saya sementara. Good ya, berarti satu suara dengan Pak Jokowi juga Pak Mahfud berarti ya. Kalau yang aku tangkap berarti dari tiga-tiganya tuh kayak gini, yang aku tangkap bahasa sederhananya mah. Ya ntar kita usir pelan-pelan tapi main rapi aja ya, pelan-pelan gitu ya, nggak terlalu frontal atau kayak gimana gitu. Kalau yang aku tangkap balik lagi, mohon maaf kalau salah ya gitu. Ini jadi pertanyaanku juga, Mang. Apa tuh? Buat yang lain tuh, yang kemarin-kemarin yang beda suaranya tuh. Yang pengen beda ya. Iya, yang pengen beda itu tujuannya apa sih sebenarnya? Sedangkan dari presiden, rakyat sama beberapa menteri gitu udah satu suara nih sama rakyat gitu. Ini kenapa sih? Ada apa? Mungkin dia pengen try to be different gitu. Pengen beda biar colok mata maneh anjir lihat. Bedanya tapi yang gak mikirin rakyat. Capa cu. Nggak ngerti, mungkin ya wajar kalau rakyat berpikir ada U di balik B gitu. Karena kok ini ada beberapa orang yang beda-beda sendiri gitu. Susah, sulit diajak kompaknya sulit. Kita kasih ke nextnya. Ninyo, ada kecemburuan sosial lagi terjadi protes kemarin 26 September 2023 nih ya. Desember. Oh iya, udah diganti 26 Desember 2023 nih ya. Kamp pengungsian korban banjir Aceh. Rasa kemanusiaan kalian bagaimana? Ini warganya sendiri yang sedang dalam pengungsian, kalian beri makan mie instan. Jadi ada kecemburuan sosial warga sendiri loh. Ya. Warga Aceh ya, warga Indonesia sendiri yang mengalami banjir lah, bencana banjir, dikasihnya mie instan. Mereka bilang sedangkan Rohingya bisa dapat telur, lauk dan segala macam. Ayam. Ciki people. Play. Putrai bi bantuan. Indomie bi. Menurut pengamatan saya, kondisi para pengungsi di Camp Minaraya jauh lebih baik dibanding camp lain. Mereka mendapat makan nasi beserta lauk pauk seperti gulai. Ini porsi 3 orang nih di mari, sumpah porsi 3 orang kalau dipakai ini cup buat mangkok gitu ya. 3 orang. Ayam dan gulai ikan 3 kali sehari. Gila. Salah satu aktivitas pagi. Ya, Geban. Nah, yang itu ada lanjutannya nih, kita lanjutan dulu meluncur. Nah, yang ini lanjutannya. Ceki wow. Play. Salah satu aktivitas pagi di kamp pengungsian Rohingya di Minaraya PD ini adalah sarapan. Dan yang biasanya memasak itu dari mereka sendiri juga. Dan yang membagikan juga dari orang Rohingya kepada para pengungsi yang ada di sini. Dan salah satunya ini Gafai Tua ya. Dia sudah mulai bisa belajar bahasa Indonesia, Gafai ya. Sudah berapa lama Gafai di sini? 10 bulan. 5 bulan di sini. Di
Di Sigel 5 bulan, di Banda Aceh 5 bulan. Di Banda Aceh 5 bulan. Oh, kamu memang bertugas sehari-hari itu bagi-bagi makanan? Ya, siang jam 10 maghrib ya. Itu bagi-bagi makanan. Kalau orang-orang di sini, orangnya di sini suka rasa makanan yang seperti apa sih? Suka ada lain bang, kalau suka orang ada ini ayam, ikan ayam, ada lain banyak bang. Banyak ya. Kalau rasanya itu apa? Harus pedas, manis atau gimana? Padas. Cuma aku salfok loh Nyo. Apa mereka nggak kena diabetes ya? Kenapa? Ya kan makan. Bisa dilihat tadi kan mana nih nasinya segitu banyak gitu kan, banyak banget. Terus tidur. Dan itu konsumsi itu 3 kali sehari dan tidur gitu. Apa nggak kena diabetes ya? Maksudnya kan mereka tidak melakukan pekerjaan yang membakar tenaga. Yang banyak kan kayak misalkan contohnya kuli bangunan atau pekerja kasar gitu. Ini mereka kok bisa nggak kena diabetes ya gitu? Ya kan mereka rajin ngemprut. Oh, bakar kalorinya ngemprut. Baik. Oh, bener masuk akal kalau kayak gitu. Terbuang juga. Iya. Kemprut. Kita ke nextnya. Anggaplah ini intermezzonya. Kita buka dengan intermezzo yang agak intermezzo dari Bunda Korla. Ini point of view Bunda Korla kalau misalkan mereka yang menerima Rohingya pertama kali Jeki People. Play. Kalau aku gitu, kalau aku kejam aku. Dari mana? Terdampar di negara kami. Iya, berapa manusia yang datang? Ini anak-anak apa nih? Anak hantu, anak toyol. Kok banyak kali kalian beranak-beranak? Nggak punya aturan. Ya udah nggak apa-apa. Ambil pel, ya. Ambil pel dari Banda Aceh sampai Sabang, ya, sampai Sukarame. Apa itu namanya? Sukarame. Apa? Baharame. Apa? Pulangkan aja Bunda. Enggak, suruh ngepel aspal. Kok kayak gini kami diginiin? Iya, biar kalian tahu diri. Takutnya kalau kami kasih perhatian, kalian lunjak. Kan di Malang ini dikasih tempat tinggal, dikasih rumah di sana. Kenapa kalian tinggalin? Kenapa? Karena pengen nganggur. Di sini nggak ada nganggur, nggak ada nganggur ya. Ya, tukang kelapa aja sepanjang pohon kelapa cari kelapa. Kalau yang nganggur, mau makan, tunggu dulu. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Kau ambil ember, ya. Kau ambil pel. Kau pel dari Banda Aceh sampai sampai kemana itu? Sampai arah ke Medan itu apa nama itu? Apa? Merauke Bunda. Iya, sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Iya. Dari Sabang sampai Merauke kopel dulu. Ya. Nanti berapa kilometer kita kasih makan. Kerja dulu kau. Ya. Kerja dulu. Kau gendong anak kau di pangkuan kau itu. Nah ini nih, kalau di mata buzzer ngapain provokasi padahal kan maksudnya dia menyuarakan tetap biar viral. Ya nggak, biar tetap berada di permukaan, biar jadi concern pemerintah nih karena viral gitu. Bajir dibilang provokasi, orang bantu saudara sendiri dibilang provokasi. Hayangna naon Bajir. Biar aku mau, udahlah sekarang makin intermezzo beneran aja. Oke, meluncur. Cus, nyo, Meng brain freeze. How? Ciki. Play. Oh, it's cold. Oh. Gue kayaknya mau nyoba itu ke si Abu kali ya. Iya nanti. Like lasagna like 3 times. Ya Allah. Look. Mom. No. Oh my God. Ini bandel banget sih ini. Ya Allah. Oh iya, ada temennya. Oh, I bought this one. Mayones. Belum lagi ngambil lihat tuh. Pikir tai. Iya. Oh, kamu turun ya. Maunya ngehirup. Kenapa? Nyangkut. Malah. Ya. Tuh kan. Yang gini Mameng, tapi menarik juga tadi ya. Abu mau es Abu, nanti dibeliin. Aku pengen lihat Abu brain freeze, bisa nggak ya? Sambil videoin ya kalau ada. Semoga bisa ya. Nanti kalau ada kita upload di TikTok aja.
Ini kita ke next ya. Just. Yo, kalau tadi Duren kan disangka Iyat ya. Nah ini anaknya sendiri Jeki People. Play. Ya Allah. Anaknya ngeliatin apa kayak gitu. Ini kenapa nih mama nih gitu. Bapaknya kali. Nih kayaknya nih modelannya nih. Mungkin anaknya belum cebok kali. Wah bau tai ini kubur gitu ya. Untung ini bukan pasir. Iya. Spray. Coba kalau pasir ke kubur beneran berantem nanti mamanya. Iya. Anak balik-balik cemongan pasir semua. Tolonglah. Gara-gara bapaknya nih. Gara-gara bapak Lion Cat. Tolonglah. Nih kita kasih next ya. Just. Yo, audionya kita mute karena lagu tapi sumpah ini lucu banget. Kenapa tuh? Jeki People. Play. Itu dia. Oh, ininya diginiin ya. Jadi dia kalau maju mau mangap, ininya mundur gak sih? Enggak, apanya ininya itu apa topinya. Tuh, jadi ketekan banget. Pipinya ke depan juga iya. Tuh. Aku ngeliat lucu banget. Jadi jidatnya ketekan topi, Mang. Oh. Jadi ditekannya begini, jadi pas dia mau ngek gitu. Oh, ditekan ke bawah gitu. Iya, kayaknya tuh. Pipinya juga ke depan itu. Kok mau? Ini kayak boneka, sumpah. Tolonglah, bisa gemoy. Gitu, gemoy. Mau. Ini boleh, kali ini lucu banget lucu. Next ya. Just. Yo, ini next ada gambaran abu. Kalau misalkan diajak olahraga kurang lebih seperti ini, Jeki People. Play. Gitu banget, udah tinggal jalan aja tuh enggak. Enggak mau. Badan dipegangin loh. Tinggal gini gimmick aja nggak mau. Ya ampun, malas banget Meng. Tuh tinggal gitu lagi. Jadi buat oingnya gitu ya. Kalau Anda memalas, Anda harus make sure bahwa diri Anda segemoy kucing baru boleh. Tolonglah. Luncur kita lastnya. Terus. Lastnya sebelum ke super thanks-nya ada yang gemoy juga tapi bukan Meng, Jeki People. Play. Adanya kita mute karena lagu. Ya Allah itu kan oo-nya ya. Ya Allah. Tapi panda sih memang nggak pernah gagal bikin orang gemes tuh. Masalahnya dia gede kan. Aduh, aku mau satu lagi deh. Panda jatuh satu lagi meluncur. Yo, yes. Karena memang tidak menemukan, lupa nyimpen pandanya ada di mana. Tadi mending kita langsung ke super thanks aja. Super thanks today kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Emi Henry. Salam dari Malaysia. Warga Rohingya sudah besar kepala ya. Bawa kendaraan tanpa license ya gitu ya. Maksudnya sudah banyak kasus geng Rohingya tabrak dengan warga Malaysia berniaga tanpa license ya. Sorok barang jualan seperti minyak masak, gula gitu. Sebab itu kami dari Malaysia sudah muak dengan Rohingya nih, langsung dari Malaysia ya. Nadera. Semangat berantas Rohingya sampai ke akarnya. Kita mendukung Malaysia. Sampai ke akar ke jamuran gitu. Nextnya ada dari Isma Darwin ya. Halo Bang, salam dari Malaysia, sekedar mau cerita nih. Mantap nih, seru nih. Baru-baru ini aku berbelanja di sebuah supermarket di area Selangor dan ada pasangan suami istri Rohingya melakukan modus mengemis dengan mendekati dan memaksa customer supermarket itu buat memberi mereka uang. Oke, minta-minta mungkin ya. Karena aku nggak tega jadi aku bagilah kurang lebih 5 ya ringgit Malaysia. Karena si istri membawa perkara anak segala dan gokilnya dia mau aku nambah lagi 5 ringgit lagi ya, gara-gara dia nggak sengaja ngelihat uang 10 ringgit Malaysia dalam walletku atau dompet. Aku menolak dan terus cabut ke mobil. Dan yang lebih gokilnya, si istri beneran kejar aku loh. Waduh, semoga teman-teman di Indonesia bisa menjaga anak bangsa dan senantiasa di bawah lindungan Tuhan. Amin. Serem loh kalau sampai dikejar gitu tuh. Enggak, aku ngebayangin ngemis ngeliat dompetnya udah aneh buatku kan. Lu ngeliat isinya kayak gini. Ada 10 gitu. Ya mau dia ada 2 juta, kalau dia mau ngasihnya 5 ya udah. Iya. Terus kenapa yang isi dompet harus dikasihin ke semua? Emosi aja. Next dari Widi aja. Waduh, mereka itu bukan cuman keras kepala, tapi mereka juga nggak punya malu. Lihat aja itu orang Rohingya, anaknya banyak banget. Terus makannya juga banyak katanya. Nanti kalau dimintain uang lagi jangan dikasih Kak, lebih baik Kakak minta balik ke mereka, pasti marah mereka. Oh bener juga. Dan nextnya Abu, jangan ngalangin Abu, sini.
Nextnya dari Diki Yosef. Apa tuh? Selamat malam, izin berkomentar. Kan ku bilang apa Nyomang di komentar video sebelumnya. Ya si botak pelontos sok kasihan rasa kemanusiaan tercium sesuatu. Di dunia ini 50% ke bawah dijalani rasa kemanusiaan, sisanya keuntungan pribadi. Ya terbukti seperti sekarang ini si botak minta kantor ibu kota, iya, jadi ada U di balik B gitu. Tapi kan tadi kita ada lihat surat apanya gitulah yang katanya begitulah liur. Nextnya Mayuda Pratama. Yara itu dibentuk atas nama Aceh, tapi kenapa tidak mewakili Aceh sama sekali, malah mewakili roh halus hingga, katanya anak bule yang terakhir gemes banget. Waduh Mayuda bener banget Mayuda. Tuan Nugroho. Nextnya Malam Kak Isma Darwin numbang lo pakai salam kenal dari Indonesia tuh kan. Bener pihak Yara berdalih minta ibu kota provinsi dipindahkan ke Aceh, bilang pihaknya minta bantuan sama Nextnya sang perantau. Saya dari Taiwan gak setuju dijajah imigran Rohingya ya. Jangan ambil resiko. Perang di Cok Bazar itu bukan karena itu kan ulah mereka sendiri nanti di Indo. Iya bener. Nextnya Aisyah. Lah Indonesia tinggal belajar dari negara Malaysia udah cukup. Pengungsi gelap harus diusir dan tolak. Aku rakyat awam yang merantau di Taiwan, penyumbang devisa negara terbesar dari BUMN buat rakyat yang kurang mampu, bukan buat kasih makan pengungsi gelap gratis makan. Waduh, sabar. Tak ada emosi. Next tukang so numpang Kak. Kata gue juga kan mending di mop ya, boom itu biar nggak pusing ya, bercanda tapi gemes katanya pengen. Tolonglah. Nextnya Amamat. Kita hujat saja gitu, Yara. rame-rame biar dia sadar malu karena orang Indonesia nggak suka kedatangan orang Rohingya. Kita harus bersatu, jangan dikasih tempat lagi gitu. Nextnya aduh panjang aku yang sikat ya. Stepin Darti numpang lapak Kak Isma. Kirain abunya nggak ada ya, taunya mesti dipancing. Oh waktu dipancing pakai makanan dia muncul ya. Itu pengemis maksa Kak di negeri Konoha. Oke, mau komentar soal ceritanya. Nah ya, semoga juga polisi, TNI dan pemerintah kami bisa tegas seperti yang ada di Malaysia. Amin. Nextnya dari Freak House. Numpang lo apa Kak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk rakyat Aceh yang telah menjaga NKRI kita dari mafia yang ingin merusak kedaulatan negara kita. Dan mari kita kawal juga oknum bangsa kita yang berbisnis dengan Rohingya. Sudah jelas ini adalah bisnis bukan kemanusiaan, mengingat sifat manusia yang serakah akan uang dan kekuasaan. Nextnya dari user emang ya Rasmobla katanya. Hendra Wirawan numpang lapak ya, setahu saya bisa kena pidana bukan menolak Rohingya tapi yang menerima. Tuh ada undang-undangnya, setiap orang itu bunyinya dan bisa dibaca sendiri. Dan kita ke nextnya ada dari Areza. Ternyata kemanusiaan bisa dijadikan peluang bisnis ya. Cuan. Nextnya ada dari Indah. Emang jiwa-jiwa pengemis itu Rohingya nggak bisa cari kerja. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut kawan seperti biasa nyenyedan. Mamang dan si Abu cuek. Dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.